Halo teman-teman, sebelum kita membahas tentang profesionalisme guru, di sini saya akan menjelaskan profesionalisme terlebih dahulu. Nah, apa itu profesionalisme? Profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional itu sendiri adalah orang yang memiliki profesi. Profesionalisme dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang harus ada dalam diri seorang profesional, yaitu mutu, kualitas, dan tindak tanduk sehingga memenuhi standar kerja, moral, dan etika yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme? Nah, seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan piawai ideal ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesi. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profession melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai-bagai cara, misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilan. 4. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesi. Profesionalisme ditandai dengan kualiti dan rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam hal ini, diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian guru. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Jika digabungkan dengan kata profesional, maka pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Secara umum, guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Secara khusus, guru dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan murid dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Purwanto, orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah adalah seorang guru. Di sini saya ingin melanjutkan penyampaian materi yang mana materinya yaitu pengertian profesionalisme guru. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Sedangkan arti profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya. Kalau digabungkan, maka pengertian guru profesional adalah seorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Unsur-unsur profesionalisme guru. Profesionalisme guru memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki seperangkat kompetensi di dalam dirinya. Di antara lain adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah
adalah kemampuan kepribadian yang sekurang-kurangnya mencakup beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana. Kemampuan pribadi guru mencakup antara lain adalah penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru, dan penampilan upaya untuk menjadi dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Beberapa kompetensi kepribadian guru antara lain: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri, tegak tanggung jawab dan toleransi, bersikap terbuka dan demokratif, sabar dalam menjalani profesi keguruannya, pengembangan diri bagi kemajuan profesinya, dan memahami tujuan kependidikan. Mampu menjalani hubungan insani, memahami kelebihan dan kekurangan diri, dan yang terakhir, kreatif dan inovatif dalam berkarya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tetangga kependidikan, pemimpinan satuan, kepemimpinan, dan orang tua. Beberapa peran dan fungsi guru adalah sebagai berikut. Ada 3, yaitu motivator dan pelopor pendidikan. Yang kedua, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang ketiga adalah pengabdian. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni dan budaya yang diampunyakannya sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalamkan sesuai dengan standar isi program satuan kependidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampus secara konsep dan metode disiplin. C. Prinsip-prinsip profesionalisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 tentang guru dan dosen. Profesi guru. Pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Kompetensi kepribadian guru. Ada beberapa kompetensi kepribadian guru, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Percaya diri. 3. Tegang rasa dan toleran. 4. Bersikap terbuka dan demokratis. 5. Sabar dalam menjalankan profesi keguruannya. 6. Mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya. 7. Memahami tujuan pendidikan. 8. Mampu menjalin hubungan insani. 9. Memahami kelebihan dan kekurangan diri. 10. Kreatif dan inovatif dalam bekerja. Baiklah.
Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peran dan fungsi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi motivator dan pelopor pendidikan. Seorang guru harus bisa menjadi motivator untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi untuk muridnya. Serta pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang kedua, penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selain memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang sempurna. Yang ketiga, pengabdian. Guru bukanlah sekedar pekerjaan. Guru adalah lebih dari pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada negara, pengabdian kepada jiwa-jiwa siswa yang membutuhkan bantuan dalam menggapai beraneka ragam ilmu pengetahuan. D. Layanan bimbingan konseling mengacu POPBK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami suatu masalah, tantangan, dan kesulitan di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, dan layanan mediasi. Kegiatan pendukung layanan tersebut antara lain yaitu konferensi kasus, aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan himpunan data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang panduan operasional penyelenggaraan atau POPBK, yang mana bertujuan untuk yang pertama memandu guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam upaya memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan peserta didik, atau konseli sebagai titik tolak layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memfasilitasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memandu guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam penyelenggaraan berbagai layanan bimbingan dan konseling dalam upaya membantu peserta didik atau konseli mencapai perkembangan secara optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang keempat, memfasilitasi guru bimbingan atau konseling dalam menyelenggarakan bimbingan, konseling, dan memberi acuan bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan bimbingan konseling pada satuan pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir, guru bimbingan atau konseling atau konselor dapat merencanakan, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan bimbingan dan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesi dapat dilakukan oleh diri sendiri melalui kegigihan dalam melaksanakan tugasnya. Di pihak lain, guru sebagai personil di sekolah merupakan bawahan kepala sekolah. Secara langsung, kepala sekolah berkewajiban mengembangkan kemampuan profesionalisme guru. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kriteria pengembangan profesional guru. Kriteria pengembangan profesional guru Zauzak Ahmad 1996. Kriteria pengembangan kemampuan guru sekolah dasar dilihat dari proses. Yang pertama, dimulai dari hal-hal yang positif. Yang kedua, hubungan antara pembina dan guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja. Yang ketiga, didasarkan pada pandangan yang objektif. Yang keempat, didasarkan tindakan yang manusiawi. Yang kelima, mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreatif guru. Yang keenam, dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta tidak mengganggu jam belajar yang efektif. Yang ketujuh, dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Yang kedelapan, dilaksanakan atas dasar kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan ketauladanan. Yang kesembilan,
pembina harus tampil dalam peran beraram, dan yang ke-10, pembina harus mampu mengendalikan diri. Pengembangan profesional guru dari objek binaan menurut Cece Wijaya 1994 meliputi kemampuan menguasai bahan, kemampuan mengelola program belajar dan mengajar, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengolah media atau sumber, kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan, kemampuan mengenal interaksi belajar mengajar, kemampuan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan, prinsip-prinsip guna keperluan pengajaran. Untuk melakukan tugas sesuai dengan profesinya, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan uraian, disimpulkan bahwa dimensi pembinaan harus menyangkut keseluruhan dimensi, baik dimensi hasil maupun dimensi proses. Proses pengembangan profesionalisme. Pengembangan kemampuan profesional guru merupakan pengembangan sumber daya manusia yang perlu menjadi perhatian kepala sekolah dan pengawas. Berbagai kegiatan secara terus-menerus dan dinamis membutuhkan modifikasi yang membantu para guru agar mampu menghadapi tuntutan perkembangan kebutuhan individu, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan profesional guru secara rutin dan berkesinambungan dilakukan oleh kepala sekolah, dibantu oleh para pengawas. Kepala sekolah memberikan masukan kepada pengawas tentang apa-apa yang ditemukan dalam pelaksanaan supervisi. Pengawas sebagai supervisor harus berusaha memberikan binaan dan bantuan kepada kepala sekolah, khususnya guru dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya. Oteng Sutisna mengemukakan bahwa pengawas atau penilik bertanggung jawab pada keseluruhan dari supervisi sekolah yang berada di wilayahnya. Jika pengawas menjalankan tugas dengan baik, serta dilakukan secara kontinum, maka kemampuan profesional guru akan meningkat, yang pada gilirannya peningkatan prestasi belajar siswa pun dengan sendirinya akan meningkat. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan profesionalisme guru. Macam-macam teknik pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Zauzak Ahmad menjelaskan teknik-teknik pembinaan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kunjungan kelas. Kunjungan kelas dalam pelaksanaannya mengamati proses belajar mengajar. Tujuannya untuk mengetahui cara guru melaksanakan proses belajar mengajar. Dari kegiatan ini akan mendapat keuntungan, yaitu yang pertama, mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan. Yang kedua, mengetahui kelemahan untuk bahan perbaikan. Dan yang ketiga, kepala sekolah atau pengawas dapat memberikan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kelemahannya mungkin guru kurang bebas atau canggung dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Teknik yang kedua adalah pertemuan pribadi. Pengawas langsung dengan guru. Tujuannya adalah memberikan bantuan yang sifatnya khusus. Keuntungan dari pertemuan pribadi ini adalah pengawas dapat berdialog atau berbincang secara langsung agar pembinaan lebih terarah. Dan kelemahannya adalah tidak diketahui oleh orang lain, namun hal ini sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Teknik yang ketiga adalah rapat dewan guru. Kepala sekolah atau pengawas berhadapan dengan guru-guru di satu sekolah. Tujuannya adalah memberikan bantuan secara umum. Keuntungan dari kegiatan ini adalah
terjadinya tukar pikiran dalam waktu yang sama. Kelemahannya dari teknik ini adalah apabila didominasi oleh perorangan atau kelompok. Teknik yang keempat yaitu kunjungan antar kelas. Nah, di sini guru melakukan proses kunjungan kepada kelas lain di dalam satu sekolah. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara guru lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, penataan, dan panjangan kelas. Keuntungan dari kegiatan ini adalah mengetahui cara guru lain dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Proses yang baik dapat dijadikan contoh, sedangkan yang kurang baik dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau bahan diskusi. Kunjungan antar kelas ini jarang dilakukan karena mengganggu proses belajar mengajar di kelas lain dan kelas sendiri ditinggalkan. Teknik yang kelima yaitu kunjungan antar sekolah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung kelebihan dan kekurangan dari guru lain yang ada di sekolah lain tersebut. Keuntungan dan kelemahannya sama seperti dengan pelaksanaan teknik kunjungan antar kelas. Teknik yang keenam adalah penerbitan buletin profesional. Melalui pengiriman barang cetakan kepada guru dan kepala sekolah, tujuannya untuk menyampaikan informasi secara tertulis dengan keuntungan tidak terbatas ruang dan waktu, serta mencakup daerah yang luas yang mencapai banyak orang dengan biaya yang murah. Namun, kelemahannya sering merupakan informasi dari satu arah saja. Nah, teknik yang ketujuh yaitu penataran. Penatar berdiskusi membahas satu masalah atau mendatangkan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan pembaharuan dan meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam bidang tertentu. Keuntungannya adalah sekaligus mencapai orang banyak dan akan lebih efektif apabila disertai program tindak lanjut, sedangkan kelemahannya menyangkut biaya yang relatif mahal, serta seringkali dalam waktu yang relatif singkat, terlalu banyak informasi yang diberikan. Teknik yang kedelapan yaitu pertemuan dalam kelompok kerja. Dalam teknik ini meliputi kegiatan diskusi memecahkan suatu permasalahan, simulasi praktek mengajar, dan mengembangkan sesuatu secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam proses belajar mengajar. Keuntungannya yaitu guru menemukan langsung cara yang dianggap baik dalam proses belajar mengajar untuk diterapkan di kelasnya. Kepala sekolah dapat menemukan secara langsung pelayanan yang baik untuk diterapkan di sekolahnya. Teknik yang kesembilan yaitu pemanfaatan guru model, dan teknik yang terakhir yaitu kunjungan beberapa penilik ke luar wilayah kota. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa personalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seorang yang menjadi mata pencarian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa, nanti akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik. Peran guru profesionalisme adalah proses daripada administrasi dan manajemen proses belajar mengajar, perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pembinaan kerja, pengkoordinasian, pelaporan anggaran. Dengan kata lain, guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman di bidangnya. Bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pendidikan seseorang yang
di mata pencarian. Syarat-syarat menjadi guru profesional yaitu yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kelima, memungkinkan perkembangan segala dengan dinamika kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.